I'm feeling high. Guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama gua Mirdaudina di channel gua tercinta ini, Mirdaudina YouTube. Jadi, di vlog gua sekarang, gua mau sharing ke kalian. Jadi di sini ada temen gua namanya Tari. Dia minta gua sharing mengenai ceritanya di YouTube katanya. Gue juga gak ngerti sih sebenarnya, karena gue baru juga lihat dia minta gue kayak gini. Tapi gue udah coba tolak ya guys. Coba kalian lihat chatnya ini. Gue udah coba tolak karena gue rasa ini pribadi. Tapi dia minta gue publik ini. Ya udah gue balas aja. Ya udah gue rekam. Sok, lu mau cerita apa? Oke, kita tunggu dia. Kebetulan dia lagi online guys. Sorry guys, gue lagi kayak agak genak badan juga sih, jadi kayak gini. By the way, sekali lagi ini udah dia yang minta ya, teman gue yang minta, bukan gue yang mau share ini, tapi teman gue yang minta bahwa dia pingin banget ceritanya ada di YouTube gue buat sharing katanya. Barangkali ada orang yang mengalami hal serupa, tapi gue gak ngerti ya, mungkin keromantisan dia, karena gue rasa selama ini yang gue tahu dia romantis banget. Teman gue ini sama pacarnya romantis banget guys, couple goals sih menurut gue, kayak enjoy, happy banget gitu di depan kita juga. Seru banget sih liatnya gue. Cel, lu tahu kan hubungan gue sama cowok gue kayak gimana? Ya lah, masa nggak tahu? Ya pasti tahu lah. Tahu dong, gue balas aja deh. Dia mau cerita keromantisannya kayak buat gue jelas, gue kan kaum jomblo. Tahu dong, romantis dan harmonis kan? Tipe gue. Dia pakai tanya. Dia mau ledekin gue kayaknya guys. Tumben dia langsung raid. Dia langsung red chat gua. Kenapa ya? Seru banget sih mereka ini. Dua sejoli gitu loh. Seru banget, kayak kalau misalkan gue lihat mereka tuh kayak gue pingin sih pacaran kayak mereka gitu. Selalu fun kelihatannya tuh gitu. Apa daya gue yang jomblo guys, dia gini-gini. Sebenarnya hubungan gue itu nggak seharmonis itu. Sebenarnya hubungan gue itu nggak seharmonis itu. What? Ini dia mau bercandain gue kayaknya guys. Soalnya dia tumben minta gue bikin teks gini, curhatan. Sebenarnya cowok gue itu orangnya kasar banget. What? Asli gitu ini? Kok gue ngerasa ini aneh sih? Tapi dia kayak yang serius. Tapi dia masih mengetik, kita lihat aja. Tapi dia selalu nampak baik depan orang-orang. Ya emang, kalian kan selalu baik-baik aja, gue taunya. Ini asli gitu guys. Sebenarnya gue kayak, hah? Dia kasar. Gue balas deh. Kenapa? Emang dia sekasar apa? Gue tanya gini aja kali. Biar nih, sekasar apa sama lo? Kok gue ngerasa bahwa ini serius gak sih? Gue juga ngerasa bahwa ini dipecandain deh.
banget, maksudnya kayak bahagia baik-baik aja gitu kelihatan sama gue selama ini kayak gitu, karena gue juga deket banget sama cewek ini dan dia tuh suka cerita-cerita juga, nggak pernah cerita kayak gini. Jadi gue ngerasa gue dikerjain apa enggak ya, tapi kok dia kayak bener-bener gini ya. Tapi kita lihat aja dulu nanti ceritanya kayak gimana. Dia suka mukul gue, astaga. Dia suka ancam gue kalau gue minta putus. Dia suka bilang mau bunuh diri kalau gue pergi. What? Anjir, fix nih. Fix nih temen gue kena abuse nih. Kayaknya dia kena abuse relationship kayaknya nih. Jadi kalau kalian tahu guys, jadi gue mau ngasih tahu sedikit ke kalian, kalau misalkan hubungan udah ada kekerasan itu nggak baik banget sih menurut gue. Apalagi kalau misalkan ancam-ancaman kayak gini. Cel, gue capek dengan keadaan ini. Ini, kok dia serius banget ya? Tuhan. Ini sih fix sih teman gue rasa kena abuse kalau dia seperti ini. Kalau orang yang udah ancam-ancaman gitu itu hubungannya udah nggak sehat guys. Menurut gue kalian coba benahi dulu lebih baiknya kayak gimana ke cowoknya. Kalian bilang bahwa kalian nggak nyaman dengan situasi itu, dan kalian menurut gue coba deh discuss gitu, maksudnya tukar cerita gitu kesalahan masing-masing dari pasangan tersebut tuh kayak apa. Jangan sampai ancaman atau kekerasan jadi solusinya, itu nggak baik guys. Gue bener-bener pengen pergi tapi keadaannya sulit banget. Wow, sulit banget. Ya pergilah anjir. Masa lu diem di situ? Ini udah nggak sehat. Halo sayangku, ini udah nggak sehat. Karena kalau udah kena fisik itu menurut gue kayak gak usah banget gitu, karena kan yang namanya pacaran baru hanya pacaran gitu. Kalau udah berani fisik sih udah kayak kelewatan, apalagi kalau ada ancam-ancaman. Toh kita juga belum tahu bahwa jodoh kita dia apa bukan. Gak mungkin gue sayang banget sama dia. Nah ini sih suka jadi pengaruh terbesar itu karena rasa sayang. Tapi kan rasa sayang juga gak mungkin ngejadiin kita orang yang bodoh untuk mau dituntut seperti itu. Dia masih mengetik. Dan guys, sekali lagi gue mau bilang gini ya, ini tuh emang requestan teman gue sendiri. Jadi teman gue tuh minta gue videoin ceritanya ini untuk gue share ke kalian biar kalian lebih hati-hati kalau menjalani hubungan. Jadi ini benar-benar dia yang pingin, bukan gue yang minta. Setiap gue mau pergi dia selalu bikin gue ngerasa nggak mau pergi. Nah ini tuh dia tuh benar-benar teman gue ini tuh udah kena abuse guys. Jadi kemakan kata-katanya. Jadi si cowoknya tuh kayak udah tahu kelemahannya di mana. Jadi kalau cowok udah tahu kelemahan dia di mana, artinya si cowok itu akan selalu melakukan hal yang sama ketika ceweknya mau pergi, agar ceweknya nggak pergi gitu. Kita tunggu aja, mungkin dia lagi mengetik. Sorry ya berisik, soalnya gue di sini lagi di rumah juga, lagi nonton TV juga, jadi pasti ada berisik-berisik. Aduh guys, dia nggak udah berhenti mengetiknya kali, gue balas deh. Gak mungkin gue sayang banget sama dia. Setiap gue mau pergi dia selalu bikin gue ngerasa gak mau pergi.
Tapi itu yang mesti lu lakuin. Tari, ya gue tipe. Tari. Lu mesti bisa lolos dari zona ini. Menurut gua ini udah gak baik. Kita tunggu balasan dia kayak gimana. Ya menurut gue ini nggak baik, tapi terserah ya kalau menurut kalian kayak gimana. Sekali lagi gue di sini cuman sharing mengenai apa yang gue tahu ya. Kalau buat kalian gue salah, ya itu balik lagi ke kalian sendiri. Oke, sekarang kita tunggu dia lagi mengetik. Lebih parah lagi kalau hubungan kayak gini ya guys. Jadi maksudnya orang lain taunya baik-baik aja, ternyata ada yang lebih buruk daripada gue kan orang lain tau baik-baik aja tapi gue cuman ngejalanin hubungan yang tanpa warna itu. Tapi ini teman gue baik-baik aja, ternyata dia dapat perilaku kayak gini dari cowoknya, dan itu menurut gue sakit banget sih. Tapi dia gimana, apa dia masih akan menjadi bayang-bayang dalam hidup gue takut dia nekat, gue bingung gue kenapa gue itu selalu berpikir bahwa dia bisa berubah. Halo guys. Itu mah ya ini bener-bener sih temen gue, menurut gue udah kena abuse, udah jauh banget dia kena, kayak udah jauh banget kemakan sama omongannya, udah jauh banget, makanya dia sepercaya ini, dia setakut ini. Kita lihat ya guys. Please deh, lu udah disakitin, lu udah gimana, disakitin hati, sakitin fisik, dan lu tetap stay di situ, lu luar biasa sih menurut gue. Tapi menurut gue lebih baik tinggalin aja, karena kita kan nggak pernah tahu ya ke depan kita bakal kayak gimana. Kan baru pacaran juga, maksudnya mumpung kita udah tahu sifatnya kayak gimana. Kalau udah nikah kan gue pikir kalau udah nikah itu serem banget ya. Oke, dia masih mengetik. Gue selalu beri dia kesempatan untuk berubah. Yay, semua perempuan pasti sama guys, selalu ngasih kesempatan untuk berubah ke cowoknya. Dan sebaliknya sih, kadang-kadang cowok juga suka ngasih kesempatan buat ceweknya berubah. Kalau itu sih realita, jadi kayak kita harus maklum. Gue juga selalu luluh kalau dia udah bicara sama gue. Ya kan, temen gue ini udah kena abuse guys. Temen gue itu udah kena hubungan yang gak sehat, tapi dia baru menyadarinya sekarang. Gue bales deh. Karena otak lu udah bener-bener dikunci. Jadi dikunci tuh kayak bukan dikunci, maksudnya kayak iya dikunci gitu. Jadi dia udah tahu kelemahan, dipengaruhi gitu, dipengaruhi. Karena otak lu udah bener-bener dikunci, dipengaruhi sama dia. Dia udah tahu kelemahan lo di mana. Makanya setiap lo mau pergi, dia ancam lo. Karena dia tahu lo gak akan tega dan gak akan pergi.
menurut gue hubungan yang dilandasi dengan kekasaran itu gue kira gak baik banget. Gue bahas gini aja deh. Tapi memang menurut gue hubungan yang udah kasar itu menurut gue udah di luar batas banget sih. Kita kan maksudnya itu baru pacaran dan kayak apa ya? Gue selama ini mikir pikir lo baik-baik aja. Asli sih guys, jadi teman gue sebenarnya shock banget sih ketika teman gue cerita kayak gini, karena selama gue chat sama dia, selama gue barengan sama dia, gue tuh selalu ngeliat bahwa teman gue ini tuh seromantis itu sama pacarnya. Jadi gue ngerasa bahwa gue juga kaget ini, makanya gue masih bingung harus jawab gimana. Tapi kalau kalian ada di posisi ini, menurut gue kalian sesakit apapun itu kalian pergi aja, karena kalau kalian tetap stay dengan keadaan kayak gini, yang sakit kalian, yang terluka kalian, dan yang rugi itu kalian sendiri. Apalagi perempuan makan, maksudnya ayolah gitu. Sekarang sebenarnya gue lagi nyoba ngasih jarak sama dia. Gue gak jadikan dia prioritas lagi dalam hidup gue, karena gue sekarang mulai sadar gue sering banget ngerasa ketakutan kalau dia marah. Wah bener dong, kok gue sedih ya temen gue kayak gini. Ini tuh temen gue tuh bener-bener udah kena ininya sih, pikirannya kayak gitu, udah jadi si otaknya tuh udah dipengaruhi banyak gitu. Jadi kalau misalkan dia mau pergi atau dia mau ngapa-ngapain, dia udah ketakutan duluan. Tolong dong Cel, bantu gue untuk lolos dari zona ini. Ya udah lu pergi, bacot. Aduh, gue pengen marah banget, pengen nyabak sebenarnya. Gue mesti ngapain biar gue juga nggak inget dia lagi? Ya lu harus sayang sama diri lu sendiri kali. Lu belajar menyayangi diri lo sendiri. Aduh anjir, parah banget sih temen gue ini. Menurut gue ninggalin dia adalah hal yang paling terbaik sih menurut gue ya guys. Ini kalau misalkan kalian nggak suka terserah, tapi menurut gue kayak gini. Terus apa ya, gue bingung balasnya kayak gimana. Menurut gue ninggalin dia adalah hal yang paling terbaik sih. Toh selama ini dia tidak bisa berubah dan menghargai kesempatan yang lo kasih. Menurut gua lebih baik lu sudahi aja, lu pergi. Kalau gak akan seberapa sakit hati dan fisik lo. Gue balas gini aja karena gue rasa ini nggak bisa gue lembutin sih. Kayak temen gue tuh kayak harus banget didukung gitu. Nih kalau buat kalian, kalau ada teman kalian drop kayak gini, menurut gue kalian tuh harus kasih arahan-arahan yang positif ke dia. Karena kalau dia udah bicara kayak gini artinya dia membutuhkan kita harus bisa menjadi penengah. Kita nggak boleh menghakimi cowoknya maupun menghakimi ceweknya, tapi mendengar cerita teman gue kayak gini, jadi lebih baik menurut gue teman gue itu harus mulai bebenah dirinya. Karena kalau dia terus-terusan seperti ini artinya dia menyakiti dirinya sendiri sih menurut gue. Dia menyakiti dirinya sendiri, dia harus seperti ini tanpa orang lain tahu gitu. Maksudnya kayak fake-nya itu luar biasa sih menurut gue. Iya sih Cel,
tolong lu sharing sama orang-orang mengenai ini, gue takut orang-orang juga kena sama kayak gue nggak pernah mau hubungan gue kayak gini, tapi otak gue selalu terpengaruh akan dia, dan semua omongannya bisa banget luluhin hati gue sampai gue bisa maafin padahal dia udah sekasar itu sama gue. Asli sih, ini gue kayak nggak nyangka banget, tapi memang ini adalah hal yang perlu gue sharing ke kalian semua. Ternyata dia positif banget. Gue ngerasa bahwa teman gue ini ngasih ilmu juga sih buat gue, jadi bahwa kita tuh harus hati-hati, jangan sampai kita terlalu cinta atau kita terlalu sayang justru malah menyakiti kita sendiri gitu, apalagi pihak perempuan. Kalian itu pantas banget buat dihargai. Jadi kalau misalkan udah kasar, udah di luar kemampuan kalian, artinya kalian harusnya sudah aja selesai sampai di situ menurut gua. Dan menurut gua juga ini selesai dia mengetik, selesai dia chat ini, gue rasa gue nggak akan lanjutin karena gue nggak mau dia semakin jauh, ceritanya semakin jauh dimakan orang. Cukup mungkin sampai selesai dia mengetik ini gue akan balas, tapi gue nggak akan rekam lagi. Buat kalian yang mengalami ini, gue rasa temen gue ini ngasih lampu orange ya, lampu hati-hati. Ini bener-bener kayak kita tuh harus sehat gitu, hubungan tuh harus sehat gitu. Kalau misalkan udah gak sehat, lo harus pergi aja. Nih gue bacain ya, gue gak nyangka kisah gue seperti ini, tapi setelah gue alamin, gue ngerasa gue udah kayak orang gila, mencintai laki-laki parah banget dan memperlakukan perempuan. Sekarang gue mau sayang sama diri gue, sekarang gue mau berusaha peduli sama diri gue. Gue juga akan semakin dekat sama Tuhan, gue akan selalu berusaha berpikir bahwa cinta itu gak kayak gini. Oke guys, jadi menurut gue kalian juga harus bisa ngambil hikmah daripada cerita teman gue ini. Kalian harus bisa berhati-hati dalam menjalin hubungan kalian. Jangan sampai hubungan kalian dipaksa untuk menjadi baik tapi isinya tidak baik. Sayangi diri kalian sendiri, karena diri kalian sendiri adalah hal yang paling pantas untuk kalian sayangi. Dan menurut gue peduli sama diri sendiri itu harusnya lebih tinggi daripada peduli sama orang lain. Cerita teman gue ini mewakilkan semuanya. Mudah-mudahan dari kalian gak ada yang mengalami ini, dan kalau kalian mengalami ini mudah-mudahan kalian segera mengambil solusi, atau enggak kalian pergi aja di situ. Banyak kok yang mencintai kalian di luar sana. Terima kasih. Gue mau balas chat teman gue, tapi gue nggak akan share di sini karena gue rasa udah cukup juga. Maksudnya jangan terlalu dalam. Gue juga punya privasi untuk teman gue sendiri. Gue mau marahin dia sekarang kayak karena gue udah nggak sabar banget pingin nyablak sama dia. Oke, terima kasih. Gue terima banget buat kalian semua yang mau sharing di YouTube gue, yang mau sharing tentang cerita kalian, dan gue siap banget untuk nggak sebut nama kalian, tapi kalian boleh cerita apapun sama gue. Terima kasih.